Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Sabarina, mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini dari kelas 1H. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter di dalam Keluarga. Nah, yang pertama itu ialah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini dibahas bahwasanya cara orang tua dalam mendidik anak itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak, baik itu secara emosional, intelektual maupun spiritualnya. Namun tidak semua orang tua memahami dalam hal ini, kurang atau menyadari peran besarnya dalam membentuk karakter seorang anak di lingkungan keluarga. Terlebih dengan perkembangan zaman yang begitu pesat akan mempengaruhi berbagai kehidupan seseorang anak di kemudian harinya. Kemudian yang kedua itu ialah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan di sini ialah metode kualitatif penelitian dengan studi pustaka, yang merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek atau yang nantinya akan menjadi objek penelitian atau sebuah penelitian. Yang selanjutnya itu ialah sebuah penjelasan. Saya akan masuk kepada penjelasan sesuai dengan judul yang kami angkat, yaitu penguatan pendidikan karakter di dalam keluarga atau di dalam lingkungan keluarga. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai 3 poin. Yang pertama yaitu penguatan, yang kedua pendidikan karakter, dan yang ketiga itu keluarga. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai penguatan. Penguatan memiliki makna kata dasar yaitu kuat, yang mengandung makna menambahkan kekuatan pada suatu atau sesuatu hal yang dianggap belum begitu kuat. Kemudian selanjutnya itu menurut makna tersebut, makna kata kuat tersebut ditujukan pada tingkah laku individu yang perlu diperkuat, artinya dimantapkan, diperseling atau dipersering kemunculannya, tidak hilang-hilang timbul, atau maksudnya ialah tidak kadang ada kadang muncul, tidak sekali muncul, sekian banyak yang tenggelam. Nah, itu yang disebut dengan makna kata kuat. Sedangkan di sini menurut Moh Uzair Usman, penguatan adalah segala bentuk respon, baik itu bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku seseorang. Contohnya seorang guru terhadap tingkah lakunya terhadap siswa, yang mana tujuannya untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada si penerima yaitu siswa atas perbuatan dari seorang gurunya. Nah, sebagai suatu tindakan dari dorongan atau koreksi. Kemudian selanjutnya yaitu kedua tentang karakter. Menurut KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan yang mana disebut akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dan yang lain, yang membedakan antara kita dengan yang lain. Pembentukan karakter di sini dalam diri seseorang akan terjadi melalui proses pembelajaran yang terjadi selama hidupnya. Nah, yang mana pernah suatu perkataan mengatakan bahwasanya pengalaman itu adalah pembelajaran terbaik. Pendidikan karakter di sini juga merupakan pendidikan ihwal karakter atau pendidikan yang mengajarkan hakikat karakter dalam 3 ranah, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan di sini menurut Suyanto tahun 2009 menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan bekerja sama dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kemudian yang kedua itu menurut Samsuri tahun 2015 menyatakan bahwa terminologi karakter setidaknya memuat 2 hal, yaitu value, nilai-nilai, dan kepribadian. Aspek kepribadiannya, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang,
dari seseorang atau perilaku seseorang. Kemudian selanjutnya menurut Safran, Amri, dan kawan-kawan, mendefinisikan pendidikan dan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah. Sedangkan menurut Munandar, keluarga dalam arti kata sempit adalah merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan yang terjadi dari seorang suami atau ayah, istri atau ibu, dan anak-anak mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga. Keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan yang pertama dan utama yang sangat menentukan masa depan suatu kehidupan seseorang atau keluarga tersebut. Yang mana peran keluarga dalam pengembangan anak dapat diberikan pengawasan baik itu secara intern ataupun ekstern. Penguatan pendidikan karakter di sini melibatkan beberapa aspek, diantaranya yang pertama itu dapat berupa teladan orang tua, yang kedua komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, kemudian yang ketiga pemberian nilai positif dari orang tua kepada anak, kemudian yang keempat pemberian tugas tanggung jawab, yang kelima pendekatan dalam pembelajaran, yang keenam keterlibatan positif aktif, kemudian yang ketujuh berupa bimbingan moral, dan yang kedelapan keterlibatan agama jika hal tersebut bisa relevan. Upaya untuk memperkuat pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara menanamkan kebiasaan pada kehidupan anak. Di antaranya dapat berupa menanamkan sifat religius, kemudian menanamkan sifat jujur, kemudian yang ketiga menanamkan sifat toleransi, yang keempat menanamkan sifat disiplin, yang kelima menanamkan kreatif, menanamkan sifat mandiri, yang ketujuh demokratis, dan yang kedelapan dapat berupa menanamkan sifat cinta tanah air, yang dapat menjadi penelitian dengan analisis di atas berupa penguatan pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga. Nah, tentunya di sini diawali dari kesadaran orang tua, kedua orang tua tersebut terhadap anak, tanggung jawabnya dalam mendidik dan memberikan pengetahuan pendidikan karakter, seperti membiasakan anak dari kecil untuk bertutur kata yang sopan, saling membantu di dalam keluarga, dan yang lebih pentingnya, orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Nah, selain itu, ada beberapa saran yang akan saya sampaikan sesuai dengan penelitian dan analisis tentang peran keluarga dalam penguatan pendidikan karakter. Di antaranya yaitu yang pertama dapat berupa tujuan kedepannya orang tua sebagai pendidik pertama atau utama perlu menyadari sepenuhnya tentang tanggung jawab dalam pembentukan karakter seorang anak, sebab keluarga adalah sangat menjadi pengaruh bagi anak. Kemudian yang kedua, pembentukan dan penguatan pendidikan karakter tentunya memerlukan bimbingan, pemberian contoh, pemodalan dari orang tua tentang karakter yang diinginkan sehingga memudahkan anak untuk menerimanya. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter tidak bisa berhasil jika tidak hanya ada satu pihak. Tentunya kerjasama di dalam keluarga harus terjalin dengan baik. Itu di antara orang tua dan anak, anak dan saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhir dari saya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.